Pembangkit tenaga pencapaian besar 39 lapisan surgawi. Setiap serangan cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Ketiganya bersama-sama, bahayanya lebih dari 2 kali lipat. Mei Wu sedikit mengernyit. Jika Qin Yichen bisa memilih pembangkit tenaga listrik pencapaian besar 9 lapisan surgawi, dia mempercayainya. Tetapi Yuan Che dan mereka bertiga bergabung bersama. Selama mereka berhasil, akhir Qin Yichen akan sangat menakutkan. Namun, di hadapan 3 serangan pembangkit tenaga listrik, Qin Yichen dalam bahaya. Atau serangan ini tidak bisa disebut Dangerous 3. Monster Siming mendekat lebih dulu. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Qin Yichen tidak menghindari dirinya sendiri di hadapan jiwanya yang busuk. Tetapi dia ditutupi dengan gelombang Jin Yao untuk menahan serangan monster. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Ketika dengusan dingin keluar dari mulut ular itu, tubuh Qin Yichen penuh dengan Jin Yao. Tetapi tiba-tiba mengamuk, menutupi seluruh tubuh, seperti tubuh emas. Tidak hanya itu, siluet ramping yang diselimuti cahaya keemasan diubah menjadi seberkas cahaya, berjalan menuju sumber iblis, yaitu mulut ular piton. Perilaku yang tak tertahankan dan sombong ini, jika diubah menjadi orang lain, saya khawatir itu akan jatuh ke mata banyak orang kuat. Tapi apakah Qin Yichen ada di mana-mana? Monster itu tidak dapat menyakitinya sama sekali, dan dia bahkan berencana untuk terbang ke mulut Seming dalam satu gerakan, membukanya dan mematahkan perutnya, dan menghancurkan monster itu. Tindakan ini benar-benar membuat takut Siming. Meski gigi ularnya sama tajamnya, dia tidak yakin bisa menggigit sampai mati. Bajingan kecil ini yang telah memenggal kepala Yu Heng. Jika dibalik dan terbang ke perut ular apa yang masih belum bisa ditebak Ming? Tanda seru. Tanda seru. Ketika saya melihat tubuh besar itu bergetar dari 100 zang, itu berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tiba-tiba menutup mulutnya dan tidak berani meledakkan iblis itu. Tetapi terbang dengan lengan ganda. Jalur kekuatan abadi piton kental dengan gigi retak pergi ke Qin Yichen. Kemampuan yang tidak signifikan. Saya melihat Qin Yichen membalik telapak tangannya. Pedang macan putih ada di tangannya, dan pedang itu dipotong ke segala arah. Kemudian jalur piton dihancurkan menjadi bubuk. Bajingan kecil, jangan sombong. Saya baru saja menyelesaikan serangan ular itu untuk sementara, tetapi saya mendengar kemarahan seperti guntur yang merajuk dari belakang saya, gemetar di udara, dan saya melihat beruang iblis berlari di udara, berlari jauh-jauh, dampaknya telah melonjak hingga ekstrim. Jangkrik di depannya. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba berbalik. Saat menoleh ke belakang, mata bintang itu seperti mata harimau dan macan tutul. Perburuan hari. Ketika nafas yang ganas keluar, udara di dalam aula besar tampak tebal dan berat, dan banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba mengubah wajah mereka dan bahkan tampak pucat. Mereka pernah menghalangi mereka dan membuat mereka tidak bisa mundur dari niat membunuh, seolah-olah mereka kembali. Dalam waktu singkat, niat membunuh Qin Yichen adalah gelombang, yang sebenarnya menyebabkan Xiong Lai, yang diserang dan dilarikan, tiba-tiba mengangkat brengsek. Karena dia jelas merasa bahwa siluet yang tampaknya kecil di depannya berada pada kecepatan yang mengerikan. Meroket. Bang. Qin Yichen melambaikan pedangnya dan bergegas ke pedang surgawi. Ternyata baju besi peri di Xiong Lai memotong cahaya pedang yang terang. Kekuatan yang kuat adalah jumlah kekerasan dari tubuh kekar yang terakhir. Rusak, dan akhirnya melewati yang pertama. Hanya dalam 2 wawancara tatap muka, pembangkit tenaga pencapaian besar 2 lapisan surgawi terkejut dan mundur. Kekuatan semacam ini bisa digambarkan sebagai mengerikan. Yuan Che melihat di matanya bahwa niat membunuh semakin kuat, dan 2 telapak tangan dari 10 telah memblokir retret Qin Yichen, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Bajingan kecil, mati untukku. Xiong Lai dan Qin Yichen menyeka kaki mereka dan menjadi usang. Itu bukan kelambanan. Angin kencang yang dibentuk oleh tubuh kekar menyapu sepanjang jalan, ditambah dengan serangan cakar beruang. Bahkan ketika Qin Yichen diblokir oleh pedang, itu juga membuat yang terakhir. Tubuhnya sedikit gemetar. Lagi pula, kekuatan brutal 9 lapisan pencapaian besar surgawi, dia tidak bisa mengabaikannya. Dan Yuan Che memanfaatkan titik lemah ini untuk membunuh Qin Yichen dalam satu gerakan. Ini adalah cerita yang panjang, tetapi tidak lain adalah pemandangan batu api listrik. Itu bisa digambarkan mendebarkan, dan itu akan mengejutkan keberanian Mei Wuyan. 3 pembangkit tenaga listrik bergabung, satu demi satu, dengan sedikit kecerobohan. Sekarang Qin Yichen mundur 2 tempat, tetapi titik lemah ini ditangkap oleh Yuan Che. Tuan Muda Qin, hati-hati. Namun, apakah itu gaun Mei Wuyan atau Wan Yu dari Butterfly 1000? Siluet ramping tidak dapat dihindari tepat waktu, karena siluetnya tidak ingin disembunyikan. Di hadapan 2 telapak tangan raksasa, Qin Yichen dengan dingin tersenyum. Bilah macan putih dipotong ke kiri. Tangan kanannya bergetar, dan pistol darah naga itu tiba-tiba menusuk keluar. Tampaknya telapak tangan raksasa itu menembus gua darah. Orang-orang yang kalah, undang penghinaan untuk diri sendiri. Awalnya didasarkan pada tubuh berdaging Yuan Che, dia bahkan ingin mengguncang 2 prajurit Xian dan melukai kedua telapak tangannya.
Dia juga ingin membuat Qin Yichen terlihat bagus. Namun, setelah operasi berburu langit, Qin Yichen penuh dengan kekuatan abadi, dan kedua prajurit abadi itu menjadi semakin lama semakin tertinggal. Pada saat itu, wajah Yuan Che tiba-tiba berubah, tapi dia mampu menghentikan 2 kali lipat dari 10 telapak. Ya, Yuan Che membujuk. Dia tidak yakin apa konsekuensinya jika kedua telapak tangan bertemu dengan 2 prajurit abadi dengan kekuatan abadi. Dan di bawah telapak tangan ini, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang akan dilawan oleh 2 abadi, kekuatan lainnya. Saya khawatir itu tidak mungkin menyebabkan banyak kerusakan pada bajingan kecil yang mengenakan jubah perak yang sebanding dengan Tuan Muda Yin. Telapak kera berhenti, tetapi angin kencang yang dibombardir bagian depan telapak tangan berkumpul di antara telapak tangan, dan angin kencang 4 bekerja, tetapi tidak dapat meniup siluet yang berdiri seperti pedang. Itu hanya membuat rambut hitamnya menari, tapi lebih mematikan bintang. Tim dari 39 pembangkit tenaga pencapaian hebat lapisan surgawi gagal melukai siluet ramping sedikit pun. Selain itu, Qin Yichen sama sekali tidak bergantung pada objek ilahi. Ambil musuh 3, tapi berdiri tak terkalahkan. Kekuatan semacam ini telah membuat banyak pembangkit tenaga listrik hadir dan mampu melakukannya. Selain kekuatan mereka sendiri, pengalaman dan respons pertempuran tidak boleh salah sedikit pun. Satu kesalahan adalah serangan dari pembangkit tenaga pencapaian besar 9 lapisan surgawi. Banyak pembangkit tenaga listrik memandang siluet ramping lampu pompa, mengagumkan. Terlepas dari kekuatannya, mereka sombong dalam pengalaman pertempuran ini, dan mereka tidak berpikir mereka bisa melakukannya. Tapi ini terlihat sedikit lebih mudah dari mereka, dan dunia tidak lain adalah anak dari Golden Immortal 7 Heavenly Layer, bagaimana melakukannya. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak akan tahu, berapa kali Qin Yichen bisa melangkah ke langkah ini, dan bahaya 9 kematian dan masih hidup, dan tubuh ini biasa darinya. Qin Yichen satu orang satu pedang berdiri dalam satu tembakan, dengan 8 wajah agung, pahlawan agung, mata bintang seperti obor, dan pandangan mata burung. 1000 liga kerajaan. Tapi hanya itu. Ledakan keras, seperti ledakan guntur yang datar, membuat gendang telinga bergetar, dan jantung juga bergetar, tapi tidak ada yang bisa membantahnya. Yin Xiao, yang bertarung dengan Ziyun, bahkan lebih muram dan memarahi 3 pemborosan. Anak laki-laki itu menggunakan objek pemisah untuk menghadapiku,